Tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Secara istilah arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Berserah diri atau tawakal dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Tawakal merupakan pekerjaan hati manusia dan puncak tertinggi dari keimanan. Manusia harus menyadari bahwa dirinya lemah. Oleh sebab itu, manusia harus sadar bahwa ia harus bertawakal kepada Allah setelah ia berusaha dengan maksimal. Orang bertawakal berarti menunggu keberhasilan apa yang diusahakannya. Di saat tawakal hendaknya meningkatkan intensitas doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang diinginkan akan berhasil dengan baik. Taat. Kata taat merupakan serapan dari bahasa Arab yang berarti menemani atau mengikuti. Dalam perspektif keagamaan, hakikat taat ialah sikap dan tindakan yang tulus untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kebalikan dari taat adalah maksiat. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada keharusan mentaati perintah jika ia bermaksiat kepada Allah, namun keharusan taat itu berlaku dalam rangka berbuat kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketaatan bersumber dari nilai tauhid seorang muslim. Karena itu bagi seorang muslim ketaatan harus berdasarkan rujukan Al-Quran, yakni taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin atau ulil amri. Tidak ada Islam tanpa berjamaah, sementara tidak ada jamaah tanpa ada kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Dalam bermasyarakat dan bernegara, ketaatan pun merupakan kunci keberhasilan. Jika pemimpin mampu memberikan keteladanan dalam ketaatan, menegakkan hukum misalnya, maka rakyat pun akan ikut mematuhi hukum. Hukum akan berwibawa jauh dari fungsi sebagai alat kekuasaan. Sebaliknya, jika pemimpin hanya menebar pesona, berjanji tanpa bukti, menginstruksikan ketaatan tanpa keteladanan, kepemimpinannya ibarat macan ompong, tidak akan efektif. Qanaah. Secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Dengan kata lain, qanaah adalah merasa cukup terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap inilah maka jiwa akan menjadi tentram dan terjauh dari sifat serakah atau tamak. Orang yang bersikap qanaah, ia rela menerima kenyataan hidup yang dialami, tidak berkeluh kesah, tidak mengangan-angankan kesenangan yang diterima orang lain. Qanaah bukan berarti diam berpaku tangan dan bermalas-malasan, tidak mau meningkatkan kesejahteraan hidup, tetapi sesungguhnya orang yang qanaah adalah orang yang sangat kuat dan bersahaja. Dia giat berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan yang dicita-citakannya. Namun apabila menemui kegagalan, dia tidak pernah berputus asa dan kecewa. Bahkan ia selalu sabar dan husnuzon dengan keputusan Allah, karena dia punya keyakinan bahwa di balik semua peristiwa dalam hidup pasti ada hikmahnya. Beruntunglah orang-orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Ciri-ciri perilaku yang mencerminkan sikap qanaah adalah: 1. Tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidup. 2. Merasa senang dengan apa yang ia miliki. 3. Tidak marah bila melihat orang lain sukses. 4. Rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. 5. Ikut senang bila melihat orang lain sukses. Sabar. Asal dari sabar, jika dilihat dari segi etimologisnya, adalah menahan dan mencegah. Semua orang yang menahan suatu, sungguhnya ia telah bersabar. Sabar menurut syariat adalah menahan diri dari keluhan dan kemarahan.
menahan lidah dari keluh kesah, dan menahan anggota badan dari berbuat kekacauan. Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa sabar adalah suatu keteguhan motivasi religius dalam menghadapi dorongan syahwat. Sifat yang membedakan manusia dengan hewan terletak pada pengekangan syahwat dan penundukannya, yang bisa disebut dengan motivasi keberagaman. Sedangkan tuntunan-tuntunan syahwat atau selera yang sesuai dengan kebutuhan dinamakan dengan dorongan nafsu. Macam-macam sabar. Menurut ulama ada 3. 1. Sabar dalam ketaatan. Menjadi hamba yang taat tentunya membutuhkan kesabaran yang terus-menerus dan diusahakan bertambah dari hari ke hari, karena sabar sangat dibutuhkan dalam beribadah kepada Allah, di dalam menjalankan kewajibannya, sedekahnya, dan dalam membina hubungan baik dengan sesama umat. 2. Sabar dalam menjauhi maksiat. Menahan diri untuk tidak mendekati atau bahkan tidak melakukan maksiat menjadi rangkaian sabar yang harus kita miliki. Ingat selalu bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi dalam setiap aktivitas yang kita jalani. 3. Sabar menerima takdir Allah. Seringkali kita menyangkal setiap hal yang telah Allah gariskan namun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Musibah dan ketidaknyamanan hidup sesungguhnya diturunkan Allah untuk menguji kesabaran hambanya. Sejauh mana kita mampu bersabar, menerima, dan berusaha kuat menjalani setiap ujian. Maka setelah mampu melewati ujian, Allah akan memberikan kabar gembira sebagai hasil dari kesabaran.